Sobat Cendekia, setelah kita menelusuri teori-teori kewarganegaraan dari Aristotle hingga Freire, dari John Locke hingga Kymlicka, kini saatnya kita kembali ke rumah sendiri Indonesia. Pertanyaan besar kita kali ini adalah bagaimana membangun teori kewarganegaraan Indonesia yang tidak hanya mengutip Barat, tetapi tumbuh dari akar nilai kita sendiri, Pancasila. Inilah inti dari Indonesian Citizenship Model, sebuah upaya untuk menjadikan Pancasila bukan sekedar ideologi tetapi kerangka teoritis dan praksis kewarganegaraan abad ke-21. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana teori-teori dunia sebenarnya memiliki ruang temu dengan nilai-nilai Pancasila. Teori klasik berbincang tentang virtue dan moralitas. Aristotle dan Cicero menekankan bonum commune, yaitu kebaikan bersama. Nilai ini hidup dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori modern membawa gagasan hak kodrati, kontrak sosial, dan rule of law. John Locke dan Jean-Jacques Rousseau berbicara tentang hak hidup, kebebasan, dan partisipasi rakyat. Semangat yang sama kita temukan dalam sila keempat Pancasila yang menegaskan prinsip kerakyatan dan musyawarah dalam sistem konstitusional kita. Teori kontemporer menekankan pluralisme, identitas, dan kesadaran kritis. Kymlicka dengan multicultural citizenship berbincang tentang perlindungan hak minoritas. Dan Freire dengan critical pedagogy menegaskan kesadaran untuk melawan ketidakadilan. Kedua pandangan ini bersenyawa dengan Bhinneka Tunggal Ika, serta sila pertama dan kedua Pancasila yang menempatkan martabat manusia dalam ruang spiritual dan kemanusiaan. Dan dalam konteks global, konsep Global Citizenship Education-nya dari UNESCO menemukan rumahnya di sini. Pancasila menjadi jembatan antara identitas nasional dan solidaritas global, antara cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap umat manusia. Sobat Cendekia, lalu bagaimana bentuk kerangka teoritisnya? Indonesian Citizenship Model atau ICM dibangun dari 3 landasan filosofis. 1. Landasan ontologis, bahwa manusia Indonesia adalah makhluk spiritual dan sosial, memiliki hubungan transendental dengan Tuhan, sekaligus tanggung jawab terhadap manusia. Yang kedua, aspek epistemologis, bahwa pengetahuan kewarganegaraan lahir dari dialog antara nilai Pancasila dan teori global. Yang ketiga, aspek aksiologis, bahwa tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang berdaya, adil, dan berkeadaban. Dari landasan ini, ICM berdiri di atas 5 pilar utama. Yang pertama, relasi transendental, warga negara yang beriman dan menghargai spiritualitas. Ini pengamalan sila ke-1 Pancasila. Yang kedua, human dignity, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan universal. Ini adalah nilai dari sila kedua. Yang ketiga, national unity in diversity, persatuan dalam keberagaman melalui semangat gotong royong. Ini hakikatnya adalah nilai dari sila ketiga Pancasila. Yang keempat, democratic deliberation, musyawarah, partisipasi publik, dan demokrasi deliberatif. Ini hakikatnya adalah nilai dari sila keempat Pancasila. Yang terakhir, social justice and sustainability, keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ini hakikatnya adalah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Kelima pilar ini menjadikan ICM bukan sekedar teori nasional, tetapi model kewarganegaraan global yang berakar pada nilai-nilai lokal. Ini kompatibel dengan Global Citizenship Education atau GCED dan Sustainable Development Goals 4.7 yang menekankan keberlanjutan, empati lintas budaya, dan
solidaritas global. Dengan demikian, ICM menjembatani identitas nasional Indonesia dengan tanggung jawab moral sebagai warga dunia. Sobat Cendekia, sekarang saatnya Anda mengambil peran sebagai perancang teori. Bayangkan, Anda membangun mini kerangka teori kewarganegaraan Indonesia abad ke-21. Tanyakan pada diri Anda dan kelompok Anda, nilai filosofis apa yang menjadi dasar model ini? Bagaimana posisi individu, komunitas, dan negara di dalamnya? Bagaimana model ini menjawab tantangan digitalisasi, krisis iklim, atau intoleransi? Dan apa kontribusi khas Indonesia bagi wacana kewarganegaraan global? Melalui diskusi dan refleksi kelompok, Anda sedang berlatih menjadi pembangun teori. Bukan hanya pembaca teori. Hasilnya akan menjadi draft awal Indonesian Citizenship Model atau ICM versi mahasiswa. Sebuah langkah menuju teori kewarganegaraan yang hidup, lahir dari konteks dan kesadaran bangsa sendiri. Sobat Cendekia, kita sering mengutip teori barat tentang citizenship, tetapi hari ini mari kita balik arah pandang itu. Dunia sedang menunggu model kewarganegaraan baru yang tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga tentang kebajikan, solidaritas, dan spiritualitas manusia. Dan saya percaya model itu bisa lahir dari Indonesia. Dari semangat gotong royong, dari musyawarah mufakat, dari kebijaksanaan yang hidup di dalam Pancasila. Mari kita bangun teori kewarganegaraan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga menuntun peradaban. Saya Profesor Budimansyah mengajak Anda semua menjadikan Pancasila bukan hanya fondasi negara, tetapi juga inspirasi bagi dunia.